Bentar bang. Anjay. Hai guys. Hai. 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 Halo. Hello. Hai. Jangan apa nih. Lu bang. Yuk siap pertanyaan. Sekarang udah sampai di penghujung tahun nih. Ya. Nah, pencapaian terbesar menurut kamu di tahun 2020 ini kalau boleh tahu apa ya? Pencapaian sejauh ini nggak ada. Setahu saya nggak ada. Nggak ada yang bisa saya capai. Cuma bisa dapat nilai bagus. Pencapaiannya dapat nilai bahasa Bali. Padahal aku nggak pernah ngapa-ngapain. Habis itu pencapaian dalam musik, bisa kolaborasi sama orang-orang luar banyak, cuman belum keluar aja musiknya. Lomba esai ya? Iya, lomba esai Ya, juara 1 lomba esai waktu kemarin. Pencapaian terbesarku tuh aku tuh kayak bisa ngikutin hobiku tuh kayak GKW latihan dari bulan Januari itu. Jadi selama pandemi ini aku nggak di rumah aja gitu, tapi tetap jaga kondisi. Yang pas itu terakhir lomba juara 2 sih, tapi pas 17 Agustus balap lereng. Kalau bilang tidur bisa nggak ya? Nggak kayak no. Sebenarnya banyak, karena aku di tahun ini masih banyak aktivitas dan lomba-lomba yang harus aku ikuti, tapi terhalang sama COVID-19 ini. Jadi walaupun gitu aku dapat sih udah latihan-latihan lomba, tapi sayangnya kayak nggak bisa tampil gitu. Dari fisik dah mulai kurusan itu yang paling menonjol. Pencapaian terbesar naik 2 cm tingginya. Sebenarnya kan mau lomba gitu ya waktu bulan Maret, tapi nggak jadi. Bagusnya sih sempat latihan, jadi kayak nambah ilmu gitu. Bulan Januari sama Februari tuh latihan terus gitu. Puji Tuhan, alhamdulillah saya dapat juara 2 NSNC cover musik. Tepuk tangan gitu. Ini saya tepuk tangan. Oke, apa rutinitas kamu selama pandemi? Bangun, belajar, Google Classroom, makan, selesai belajar, main, makan, mandi, main, makan, tidur. Apalagi? Kalau aku sih ngelakuin hal-hal yang bikin aku nyaman, yang bikin aku nggak stres, jadi kayak streaming musik videonya idola kesukaan, baca-baca novel, ya kayak gitu aja. Siapa tuh idola kesukaan? NCT. Aku tularan itu lo juga sumpah. Chan kan? Kalau aku sih rebahan sih itu yang utama. Habis itu juga tetap organisasi kayak sebelumnya, kayak pramuka, DKR gitu-gitu aja. Kalau kebanyakan sih kayak sering mandi, sering cuci tangan, kayak gitu-gitu sih. Rutinitas main sama teman, 1 ngasih makan kadal, habis itu beli jangkrik, belajar kan saya anak rajin. Itu ya. Tiduran, males-malesan, bersih-bersih kadang-kadang. Belajar, ya belajar lebih suka sekarang soalnya karena gini lebih sering buka YouTube gitu, sering streaming. Rutinitas bangun, lihat HP, mandi, terus rebahan. Rutinitas bangun kan olahraga, tuh ya, mau belajar. Ngebabu, bersih-bersih rumah, bisa belajar tapi dikit. Emang so rajin. Dah. Bersih-bersih rumah sih sebenarnya. Ada rajin ya guys. Disuruh. Pertama ya ngasih makan ayam. Kedua belajar online. Ya habis itu merawat tanaman rumah. Itu aja. Rutinitas saya seperti biasa, saya bangun tidur, bangunnya bangun siang. Habis itu kalau saya tidak bau, saya tidak mandi. Habis itu olahraga lah, paling jalan dari sini ke dapur, cuci piring. Habis itu main Mobile Legends. Tahu Mobile Legends nggak? Main Mobile Legends sama PUBG. Habis itu tidur lagi. Coba kamu ceritain momen konyol selama belajar daring. Nggak harus di sekolah kan belajar darinya? Enggak. Oh ya, waktu lomba itu kan pakai Zoom. Nah, kita tuh lagi gibahin jurinya, tapi kita nggak nge-mute mikrofon. Sumpah itu langsung deg-degan banget itu. Abis pengumuman juara, kita gibahin jurinya, sumpah. Oh, sebutin gurunya nggak? Boleh. Kan waktu itu ada kayak pelajaran daring gitu, fisika. Nah, itu kan Zoom.
Kalau di Zoom itu kan maksimalnya 100 orang. Nah itu kan lebih ya muridnya. Ya udah sih nggak masuk, diemin gitu, diam aja buat TikTok semalahan. Momen konyolnya nggak ada sih, soalnya saya nggak pernah belajar daring. Bener, asal ada tugas kopas masuk. Tiap hari saya konyol sih, tiap pelajaran daring. Misalnya saya pernah menghilang, tau nggak ya? Menghilang, itu saya pernah, terus saya di chat sama Miss Yuni, Morde kenapa kamu menghilang? Nggak Bu, coba aja gitu, ngakak gitu. Habis itu kekonyolan lagi, saya pernah buat wallpaper di belakang ya. Kalau nggak salah wallpaper saya akuarium nih, baru saya pakai kacamata renang. Itu siapa sekelasku sini? Aduh, dia di luar lagi. Oh iya, Praba. Ingat nggak Prab? Nggak ya? Pokoknya ada backgroundku akuarium, baru saya gini-gini dah. Ama kalau nggak salah ama pelajaran Pak Fisika yang waktu itu loh. Sorry Pak, saya lupa namanya. Ini Pak Fisika ya. Habis itu kekonyolan apa lagi ya? Banyak aku kekonyolan loh. Tayang gitu pas itu. Udah itu aja sih. Momen konyol tuh pas saat pertama kali make melajah ID. Itu kepanikan luar biasa, terus ada tugas, terus aku juga itu waktu itu masih ada acara agama di rumah. Jadi kayak stres itu, aduh gimana ini gitu, tugas nggak ada gitu. Jadi gitu aja sih. Momen konyol ketika apa ya, pas MPLS telat bangun itu tuh langsung pakai baju nggak isi mandi gitu. Pokoknya lagi keadaan berantak banget. Momen konyol waktu ulangan, paket habis ya. Itu panik sekali. Konyol apa ya? Kalau belajar tuh ya serius, saya nggak pernah konyol. Nggak ada. Momen konyolnya itu kan fisika itu di melajah.id itu udah ngecek kayaknya nggak ada yang ketinggalan gitu PR-nya. Ternyata pas akhir tuh baru total nilai itu ternyata ada yang belum dibuat gitu, jadi keliru. Apa ya banyak cuman aku lupa apa aja. Maksudnya waktu ini ulangan aku salah jawab tapi dapat nilai bagus. Oke Cuk. Pernah kopas tugas teman nggak? Oh pernah, jalannya pernah. Semua kejujuran pernah. Sering, setiap hari, saat udah tugas. Tugas temen. Ya aku bersyukur temanku banyak ya. Banyak banget temanku, baik-baik lagi. Jadi aku hargai usaha temanku, jadi aku kumpulin punya temanku untuk mengapresiasi bagaimana dia membagikan dengan susah payah dia mengerjakan tugas itu dengan usahanya. Makasih ya, karena kalian aku naik kelas. Tisu bro. Thank you. Ayo silakan. Mengkara enggak, tapi terkadang aku buat sendiri dulu, baru aku nanya, kamu udah nggak? Coba lihat dikit gitu, nomor 1, nomor 2, nyamain aja, ternyata sama, oh ternyata udah, itu aja. Oh, yang pastinya nggak salah lagi. Wih, sering itu? Tidak jarang. Enggak sih, enggak. Harus cobain ya. Oke, besok. Tentu pernah, tapi tidak semuanya lah, pasti dikit-dikit aja. Sering sih, tapi ya timbal balik. Tugas teman. Jujur nggak? Nggak, belum. Harus cobain ya. Iya, sering. Oke. Menurut kamu, apa perbedaan yang paling menonjol antara waktu SMP sama SMA yang sekarang? Waktu SMA sih, bagi saya sih, SMA saya agak kaleman, SMP agak beringas. Itu ya. Kalau SMP, jujur aku aktivitasnya nggak sepadat pas kelas 10 dan kelas 11 sekarang. SMP masih bisa senang-senang bermain-main. Kalau SMA, makin banyak jadwal-jadwalku yang harus aku targetin gitu. Kalau perbedaan sih belum kerasa ya, soalnya masih belajar daring. Jadi masih belum ada vibe SMA tuh belum ada gitu. Kalau yang menonjol itu nggak ada sih, belum. Kalau SMP dulu gibahnya masih, sekarang udah jauh ya, out of the box, langsung kayak bisa disambung-sambungin. Sorry, maksudnya negatif ya gitu. Jangan
Aduh, mulai aku nangis. Nggak ada sih sebenarnya, sama-sama aja. Belum ngerasain? Belum, karena kan baru SMA. SMP masih kayak bocil sih, kayak bocil. Terus tuh kalau SMA tuh udah ya bisa berpikir lebih dewasa. Yang pasti lebih ganteng. Habis itu menonjol, apalagi menonjol. Ada yang menonjol sih tapi bukan bakat ya. Enggak lah. Apalagi yang menonjol ya. Ya jelas kasih sayangku terhadap orang tua semakin menonjol. Ya gara-gara itu keluarga saya makin bobrok ya. Habis itu yang menonjol dari SMP adalah tinggi saya ya. Dulu saya punya teman namanya Jenny. Ini kalau aku nyebut nama sponsor nggak kan? Enggak kan? Maaf ya kalau di endorse ya. Jadi ada Jenny kan. Dulu temanku namanya Jenny, dia tuh kecil kali kan. Nah terus tinggi kita sama, kecil kan. Habis itu pas saya lihat dia ternyata nggak tinggi. Makanya minum Hilo, karena Hilo mempunyai vitamin A yang membuat mata kalian sehat dan membuat badan kalian tinggi. SMP celananya pendek, SMA celana panjang. Apalagi yang paling menonjol perbedaannya. SMP sedikit makan, SMA banyak makan. Kalau dari aku sih waktu SMP tuh jarang ya ikut lomba. Kalau sekarang ya mulai mengembangkan potensi diri. Kalau waktu SMP sih tuh kayak belum tahu gitu kan tentang menulis gitu, penggunaan kata yang baik. Tapi setelah SMA tuh udah mulai belajar masuk ke dunia menulis gitu, penggunaan diksi dan lain sebagainya. Ya kalau enggak sih, kalau SMP sama SMA aku dari SMP kelas 9 itu kayak dari kelas 8 itu udah mulai aktif kayak ngikutin Megambel kayak gitu sampai sekarang. Kamu tim kantin atau koperasi? Koperasi karena ada cewek. Oh tim kantin lah. Perlu pakai alasan nggak? Boleh. Karena alasan saya sangat mencintai ibu itu. Dia adalah belahan hidup saya. Karena setiap pulang sekolah, ketika ada gorengan yang tersisa, dia memberikan itu kepadaku. Suami. Koperasi apa itu koperasi? Kantin, banyak makanannya. Enak, nasinya 5.000. Kantin. Aku anak koperasi. Ya, terpaksa minum koperasi. Keduanya. Iya. PDS. Tim kantin, karena ibu kantin selalu di hati. Ibu kantin. Tipe guru yang kamu suka tuh gimana sih? Yang judes tanpa alasan gitu, terus tiba-tiba galak, marah gitu. Ya sensitif. Nggak ada sih menurutku. Cuman kalau gurunya korupsi waktu istirahat tuh baru nggak suka. Jadi aku nggak bisa makan. Guru tuh. Tipe guru yang nggak aku suka. Tipe guru yang nggak aku suka. Ntar kalau aku bilang, ntar nilaiku dicoret lagi. Jadi saya paling nggak suka sama. Yang penting dia tuh kalau ngajar tuh, yang penting selesai aja jamnya dia. Tapi kita juga nggak dapat apa-apa. Tapi dia dapat uang, kita nggak dapat apa-apa. Jadi saya agak kurang gimana gitu. Kalau menurutku sih yang nggak bisa ngenalin karakter siswanya gitu. Jadi kayak semua siswa tuh disamaratakan gitu karakternya. Padahal kan ya beda-beda gitu. Bilang nggak? Tipe gurunya aja Pak. Tipenya sih nggak ada sih, cuman gini, apa namanya tuh bikin ngantuk, nggak suka banget, ngebosenin. Kadang-kadang ya yang galak-galak gitu sih aku. Sering masuk kelas. Pada saat ngasih pembelajaran itu monoton, judes, nggak mau berinteraksi sama siswa, dan nggak mau terbuka sama siswa, itu aja sih. Tipe guru yang nggak saya suka, yang nggak aku suka tuh gurunya tuh kayak gurunya tuh guru bikin ngantuk. Tiap pelajaran tuh bikin ngantuk, seperti guru PPKN pas SMP. Tipe guru nggak ada sih, semua baik. Tipe guru yang aku suka apa nggak suka? Oh nggak suka, nggak bertanggung jawab gitu. Kalau dia ngajar, terus kita mau benerin nilai kan, misalnya emang bener salah dia, terus dia kayak didiemin aja gitu, lalai. Tipe, aduh cukup sulit ya. Yang pertama pasti galak, habis itu nggak asik, jelek, habis itu ngasih ulangan, aduh nggak pakai udah itu aja deh. Canda. Semua orang cantik.